Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa dalam pengiriman materi atau tugas yang akan kita gunakan di Google Classroom yang baru yang menggunakan akun Gmail belajar.id. Ini mengingatkan saja Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang menggunakan pengiriman materi atau tugas menggunakan laptop atau PC, bisa dilihat di video berikut ini. Nanti akan disimulasikan juga bagaimana cara mengirimkan materi atau tugas menggunakan handphone. Baik Bapak Ibu, misalkan kita sekarang akan mengirimkan tugas di kelas B ini, misalkan fokus Bapak Ibu adalah di tugas kelas forum. Nah, tugas kelas, di kelas yang kita sudah bagikan kemarin itu sudah terdaftar ada beberapa mapel yang kosong, mungkin karena ini kemarin adalah bekas percobaan kita semua. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengirimkan tugas menggunakan PC atau laptop, silakan diklik menu buat ini. Nah, di sini ada tugas, materi, tugas kuis. Misalkan sekarang kita akan mengirimkan materi dulu. Nah, Bapak Ibu klik materi, kemudian judul materinya. Sesuai kesepakatan kita, jangan lupa menggunakan formatnya, nama mapel dulu, kemudian nama gurunya siapa, materi atau tugas keberapa. Contoh di sini bahasa Indonesia, Ibu Sinta, materi ke-1. Nah, kita isi Bapak Ibu. Misalkan kita sekarang akan mengirim contoh mata pelajaran PABP, kemudian gurunya namanya Pak Wawan, kemudian ini sekarang materi ke-1 atau materi 1. Nah, kemudian di deskripsinya silakan jelaskan materi tersebut menjelaskan tentang apa. Silakan dideskripsikan sedetail mungkin sama perintah untuk anak apa. Misalkan sekarang silakan pelajari materi berikut ini. Atau bisa aja mungkin Bapak Ibu silakan dirangkum atau dicatat atau gimana, terserah Bapak Ibu semua jika mau mengirimkan atau materi tersebut ditujukan ke siswa-siswinya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin melampirkan dokumen berupa Word, kemudian PowerPoint atau Excel atau PDF, nah di sini tinggal tambahkan atau mungkin juga ada referensi materinya ada di YouTube, tinggal tambahkan link YouTube-nya atau di YouTube pencarian langsung di sini bisa. Kita akan menambahkan contoh file berupa dokumen, di sini upload, silakan dicari. Nah, misalkan di sini akan melampirkan PDF, misalkan ini. Tinggal di open, tunggu sampai proses upload selesai. Nah, di bawah ada satu file yang sudah terupload. Jadi, di sini jangan lupa judul, deskripsi, lampiran, dan di sini silakan pilih topik atau folder mapel yang sudah disiapkan. Misalkan ini pelajaran PABP, ya pilih PABP. Jika Bapak Ibu di sini pelajaran matematika, silakan matematika. Karena ini PABP, kita pilih PABP. Kemudian di sini untuk kelas mana saja materi ini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu mengajar untuk kelas 10 semua, misalkan di 10 AK, di checklist saja AK, hotel, OTKP, RPL, TKJ. Nah, berarti ketika satu kali klik untuk kirim itu langsung terkirim semuanya. Karena ini hanya contoh, kita hanya satu kelas saja misalkan. Nah, setelah selesai, tinggal posting Bapak Ibu ya, klik posting. Nah, di sini di bawah folder PABP ini atau topik PABP ini sudah ada tugas. Jika ini klik, nah lihat materi. Nah, kalau anak ada komentar, biasanya sudah mempelajari Bu atau sudah dibaca, sudah dirangkum, biasanya anak berkomentar di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk materi. Nah, sekarang kita buat lagi untuk tugas. Nah, kita tugas di sini. Klik tugas, sama Bapak Ibu di sini. Di sini bedanya tugas untuk judulnya mata pelajaran apa, PABP, kemudian gurunya siapa, Pak Wawan, misalkan. Kemudian ini tugas 1 misalkan. Di sini silahkan kerjakan
tugas atau latihan berikut ini. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan tugasnya berupa teks, langsung saja pertanyaannya di sini. Misalkan, siapa penemu telepon? Misalkan, nah itu silakan dicatat diketikkan saja pertanyaannya. Kalau lampirannya misalkan pertanyaannya atau soalnya ada di lampiran ya sama seperti tadi Bapak Ibu mengingatkan kembali, silakan dilampirkan saja lampiran tugasnya. Biasanya matematika tuh karena ada banyak rumus itu berarti dilampirkan saja filenya. Misalkan eh, kita pilih lampirannya di mana, misalkan ini kembali, ini contoh ya Bapak Ibu, upload. Nah, kalau misalkan pertanyaannya ada di sini, ya sudah cukup di sini, nggak usah dilampirkan gitu Bapak Ibu ya. Nanti kalau hanya teks di sini, anak langsung mengerjakan di Google Classroom-nya langsung tanpa ada lampiran foto gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah judul sudah, deskripsi petunjuk opsional sudah, lampiran misalkan jika ada, nah sama di sini. Kalau untuk satu tingkat kelas 10 misalkan ya tandai semua kelas yang Bapak Ibu ajar kalau memang tugasnya sama untuk semua kelas. Nah, kemudian dipilih di sini topiknya jangan lupa PABP. Nah, kalau untuk waktu kemarin kita sepakati tidak usah ada tenggat waktu. Setelah selesai langsung tugaskan. Klik tugaskan. Nanti akan muncul seperti tadi. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Wawan ini sudah memberikan materi 1, tugas 1. Nah, bagaimana jika di dalam lampiran itu menjelaskan materi, terus di bawahnya ada tugasnya. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung buat aja di menu buat di sini, di tugas yang atas ini, sama misalkan di PABP, contohnya di sini Pak Wawan. Nah, karena materi dan tugasnya satu file di dalam PDF tersebut atau di PowerPoint tersebut, filenya langsung aja di sini materi dan tugas 2 misalkan. Karena nyambung misalkan materi dan tugasnya ada dalam satu file. Nah, di sini silakan sama deskripsinya. Silakan kerjakan atau baca dulu misalkan materinya. Silakan baca materinya, kemudian kerjakan latihannya. Misalkan Bapak Ibu ya. Ini misalkan petunjuknya seperti itu. Nah, di sini berarti ada lampiran, ada filenya. Kita contoh lagi upload filenya. Nah, misalkan sama lampirannya ini. Nah, di sini kelasnya untuk mana? Sekali lagi, kalau di sini topiknya jangan lupa pilih topiknya. Kalau Bapak Ibu lupa pemilihan topiknya ketika ini udah judul udah, ini udah, lampiran udah, misalkan topik tidak dipilih, tugaskan aja misalkan. Nah, dia nggak masuk ke folder atau ke topik yang sudah disediakan. Jadi Bapak Ibu tinggal di drag saja, klik, ditekan, tarik ke bawah ke sini. Klik simpan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada beda Bapak Ibu ya. Di sini ada materi, ada tugas 1. Nah, kalau di sini seperti ini berarti dia materi dan tugasnya dia bersatu di dalam satu file. Mungkin itu Bapak Ibu ya untuk cara mengirimkan tugas atau materinya. Untuk meriksa bagaimana? Misalkan mau memeriksa tugas yang satu ini tinggal diklik. Nah, lihat tugas di sini. Klik lihat tugas. Nah, di sini nanti jika ada yang mengerjakan ya sama seperti waktu itu, tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Nah, sedikit sekarang bagaimana caranya jika Bapak Ibu menggunakan handphone, misalkan mengirim tugasnya ketika tidak bawa laptop lagi di luar misalkan. Bapak Ibu tinggal buka Classroom-nya seperti biasa, klik Classroom, nah seperti ini. Nah, misalkan tadi PABP kita akan mengajar atau memberikan tugas di kelas B, klik kelas B. Nah, di sini di bawah Bapak Ibu ya, tugas kelas sama. Cuma bedanya, nah ini tadi ada materi ini. Nah, misalkan sekarang untuk tugas ketiga, misalkan nggak bawa laptop, lupa. Nah, tambah di sini. Tambah, kita akan memberikan tugas, misalkan. Tugas kedua, tugas. Nah, judulnya sama Bapak Ibu, judulnya seperti tadi, PABP, Pak Wawan. Misalkan ini tugas 3. Nah, deskripsinya juga sama, silakan
petunjuknya dijelaskan. Kerjakan latihan 3 ini misalkan. Nah, kemudian topik sekali lagi jangan lupa dipilih topiknya di sini PABP. Nah, atau misalkan kimia. Nah, ini kan checklistnya berpindah Bapak Ibu ya, karena ini PABP. Jika sudah checklist ini jangan di close yang ini, tapi simpan. Biar di sininya muncul PABP. Jika Bapak Ibu mau melampirkan file yang ada di handphonenya, diklik lampiran ini. Klik lampiran, pilih file. Nah, sehingga masuk ke handphone memori Bapak Ibu. Nah, di sini cari aja filenya. Misalkan mau melampirkan file ini, tinggal diklik. Nah, di sini sudah ada materi atau lampiran filenya. Nah, di sini klik kelas B ini dia untuk mengirimkan kelas mana aja yang akan dikirimkan tugas oleh Bapak Ibu. Misalkan kelas 10 AK, 10 hotel. Nah, di checklistnya akan bertambah Bapak Ibu ya. Nanti klik selesai. Karena ini untuk percobaan kita hilangkan. Nah, klik selesai. Nah, kalau sudah langsung kirim. Klik kirim. Nah, ini ada yang ingin membuat salinan untuk setiap ini. Gak usah, langsung tugaskan saja. Klik tugaskan. Nah, itu Bapak Ibu. Jika caranya Bapak Ibu menggunakan handphone. Untuk meriksa di handphone bagaimana? Klik tugas 3-nya. Nah, di sini nanti akan ada anak yang sudah mengirimkan berapa siswa. Nanti tinggal Bapak Ibu klik, nanti kasih poin, periksa, kasih nilai. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, berikut Bapak Ibu ya cara mengirimkan tugas di handphone maupun di laptop. Nah, jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.